Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 3 akan mengajak kalian semua untuk menganalisis artikel PTK, penilaian tindakan kelas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ova Bella Safitri dengan NIM 233100060, Muhammad Iksan dengan NIM 233100015, Nurul Hidayah dengan NIM 233100017, Virus Ifada dengan NIM 233100024, dan yang terakhir ada Nita Julmasrurah dengan NIM 233100032. Ya, di sini saya akan membuat laporan review mengenai artikel pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 9 semester genap SMP Negeri 1 daerah tahun pelajaran 2021-2022 dengan jurnal Jago MIPA, Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA. Pertama kita akan fokus pada judulnya. Apakah artikel ini sudah sesuai dengan template jurnal ini? Kita akan sesuaikan. Pertama, judulnya harus ditulis dengan menggunakan teks New Roman dengan ketebalan 14 bold. Dan kita sudah bisa memperhatikan di sini tulisan tersebut, judul ini itu sudah sesuai dengan template ini. Kita lanjutkan pada identitas penulis dan afiliasinya. Di template ini kita sudah diharuskan menulisnya itu penulisan nama, afiliasi sesuai template-nya itu sudah sesuai ya. Di sini penulis 1, penulis 2 dan penulis lainnya sudah sesuai, ada 2 penulis saja. Dengan template-nya, bold-nya, emailnya semua sudah sesuai. Tanggal submisinya juga sudah sesuai ya, ini tanggalnya. Tanggal terima juga sesuai, emailnya juga ada dan sesuai, dan format afiliasi institut kota negara juga sudah sesuai. Jadi antara template dan artikelnya sudah sesuai. Yang ada di sini ya, yang pertama menggunakan 2 bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sudah sama. Yang kedua abstraknya memuat latar belakang, tujuan, teori dan hasilnya. Ini contohnya ada tujuannya ya. Ini tujuannya. Dan yang ketiga ada jumlah kata dari abstraknya itu di sekitar 150 sampai 250, dan ini juga sudah sesuai dengan template tersebut. Nah, di sini tuh yang selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Untuk paragraf pertama, kalimat 1 dan 2 ini sudah sesuai dengan template, yaitu membahas tentang latar belakang dan urgensi secara jelas. Untuk paragraf kedua, kalimat 1 sampai 3 ini membahas keberadaan kemampuan individual siswa sebagai dasar pentingnya diferensiasi dan kurang sesuai dengan template. Karena pada template disebutkan bahwa hindari survei literatur terperinci atau ringkasan hasil. Namun pada artikel ini literatur dijelaskan secara terperinci, dan ini kurang sesuai dengan template. Masuk ke paragraf keempat. Pada paragraf keempat ini sudah sesuai dengan template, yaitu menjelaskan tujuan penelitian yang dinyatakan secara eksplisit. selanjutnya kajian teori ini bersifat opsional ya. Kajian teori ini di artikel ini sudah sesuai dengan template-nya yang menyangkutkan 2 sub bagian yang relevan dari penelitian. Yang pertama, di paragraf pertama ini sudah ada karakteristik siswanya dalam minat belajar dengan referensi yang tepat. Di sub paragraf kedua juga sudah sesuai dengan menguraikan 3 aspek kebutuhan belajar, kesiapan, minat dan profil belajar siswa. Oke, berikutnya kita akan fokus pada metode penelitian. Selanjutnya pada metode penelitian ini kita bisa melihat pertama ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Penelitian ini sampai pada gambar 1. Tapi kita coba fokus ke gambar 1 ini. Apakah ini sudah sesuai dengan template atau belum? Di sini kita bisa melihatkan sudah sesuai template. Karena apa? Karena ini sudah ditaruh di tengah gambar 1, tanggapan
sesuai juga dengan metode penelitian pada template juga sudah sesuai. Jadi bisa disimpulkan pada metode penelitian ini baik di paragraf 1 dan 2 itu juga sudah sesuai dengan template yang ada. Oke, untuk hasil pembahasan ada beberapa yang sudah sesuai namun ada beberapa yang belum. Untuk penulisan siklus itu sudah sesuai, hasil dijelaskan dengan beberapa subjudul. Yang pertama ada siklus 1 itu sudah dibagi menjadi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi serta hasil belajar. Kemudian untuk tabel yang ini itu juga sudah sesuai, di mana di template dijelaskan bahwa tabel aturan yang numerik atau teks yang ditampilkan dalam garis dan kolom itu juga sudah garis dan kolom. Kemudian untuk gambar ini kurang sesuai dikarenakan ada ejaan yang salah dan perlu diperbaiki, yaitu ini seharusnya persentase tapi di sini tulisannya persentase. Kemudian ada paragraf pembahasan itu tidak sesuai dikarenakan pada template itu menekankan pembahasan harus mengeksplorasi pentingnya hasil belajar dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Namun pada bagian pembahasan hasil penelitian hanya satu paragraf yang perlu diperluas secara substansial. Selanjutnya bagian kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan ini sudah sesuai dengan template, yaitu memuat ringkasan hasil dan implikasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah sesuai dengan template. Pada template disebutkan saran itu tidak diwajibkan. Namun, penambahan saran pada artikel PTK dapat memperkuat artikel tersebut. Untuk bagian ucapan terima kasih pada template bersifat opsional. Sementara artikel ini tidak mencantumkan bagian tersebut. Disarankan ditambahkan khususnya ucapan kepada pihak sekolah dan program pendidikan guru penggerak atau PGP yang mendukung penelitian. Untuk penulisan daftar pustaka udah ada yang sesuai namun juga ada yang belum. Untuk penulisannya ini juga udah menggunakan style penulisan apa, yaitu meliputi nama, tahun terbit, judul artikel, kemudian ada penerbit dan seterusnya. Kemudian udah diurutkan juga sesuai alfabet mulai dari A sampai Z. Namun di daftar pustaka ini kurang sesuai dikarenakan dalam artikel ini cuma ada 14 rujukan, sedangkan di template itu mensyaratkan minimal 15 referensi. Kemudian ada referensi dari Dewi ini itu tidak ada citasi di artikelnya, perlu ditambahkan citasi di dalam teks atau dihapus dari daftar pustaka. Oke, baik, kita sudah selesai ya mereviewnya, sudah semuanya sudah kita review sampai pada daftar pustaka, daftar rujukan itu sudah semua. Di sini saya akan merincikan atau memberi simpulan pada format penulisan umum, yakni keseluruhannya. Di sini pertama font dan ukurannya sudah sesuai, yakni pada penulisannya pada Times New Roman dengan ukuran 12 serta diberi tebal yang ada tebalnya ini pada 14 bold, serta margin kertasnya juga sudah sama seperti template dan juga artikel sudah sama, yakni pada A4. Setelah itu ada spasi dan indentasinya itu juga sudah sesuai, yakni barisnya itu 1, paragraf sebelumnya itu 0 pt, indentasinya itu kiri kanan 0 pt juga, rata kiri kanan juga sudah terverifikasi dan sudah benar adanya. Setelah itu yang terakhir ada running head pada artikel versi PDF ini itu juga sudah sesuai, yakni Syarifuddin dan Nurmi dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang analisis artikel PTK. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.